Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di malam hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan malam kita. Kami senang untuk kita semua yang memberikan waktunya dan bersama-sama kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua, supaya di malam hari ini, di malam yang dimana kita bisa beristirahat ini, ada firman Tuhan yang terus bisa kita sama-sama merenungkannya. Karena kita tahu firman Tuhan itulah yang menolong kehidupan kita. Kalau kita Mazmur berkatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya firman Tuhan ini juga nantinya bisa menolong kita dalam kita menghadapi situasi yang sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang pencipta langit dan bumi, pencipta kami manusia ini, membentuk kami dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan bagi kami, sehingga kami manusia menjadi makhluk hidup. Allah yang begitu mengasihi kami tetap mencari kami. Dan kalau kami manusia telah jatuh dalam dosa, kami adalah manusia yang tersesat, tidak tahu jalan, tidak tahu menghadap Allah pencipta kami itu. Karena itu Allah berinisiatif memperkenalkan dirimu bagi kami manusia ini, di mana Tuhan Yesus kembali akan memperkenalkan dirimu bagi kami. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah janji yang manis yang boleh kami pegang, yang boleh kami imani. Ketika kami datang kepada Allah kami itu, yang mengaku dirinya adalah gembala yang baik, membuat kami bisa tenang. Karena gembala yang baik itu memberikan nyawanya supaya domba-dombanya bisa selamat. Terima kasih Tuhan buat perkataan-Mu yang sebentar kami akan merenungkannya secara bersama-sama. Kami sadar kami manusia berdosa, manusia terbatas. Tidak mungkin kami bisa mengerti rahasia kebenaran Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak terbatas. Untuk itu Tuhan, bermurah hatilah, bukakanlah supaya kami manusia terbatas boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu itu. Kami juga berdoa untuk semua yang mengikuti renungan malam kami ini, biarlah Tuhan menghiburkan, menolong kami dalam kami menghadapi situasi sekarang ini. Baik kami yang dalam keadaan sakit penyakit, Tuhanlah yang menolong, memberkati semua makanan dan obat, supaya lewat itu kami bisa sembuh. Kalaupun ada di antara kami yang sedang bergumul, ragu-ragu akan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang melayani kami. Jikalau boleh Tuhan, buatlah supaya perkataan-Mu yang boleh kami sebentar renungkan ini, itulah yang boleh menghiburkan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Ya, sekali lagi Alkitab yang akan kita renungkan, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Gembala yang baik. Ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa,
dan aku memberikan, saya ulangi ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah pengakuan yang dikatakan Yesus kepada kita di malam hari ini. Kita tahu Yesus yang adalah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga saya, yang menghembuskan napas kehidupan bagi kita, sekarang juga memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi. Apa katanya? Akulah gembala yang baik. Bagaimana dikatakan gembala yang baik? Itulah karena dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari mengerti tentang gembala? Dan mengerti juga tentang domba. Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai gembala. Tuhan Yesus mau kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kalau kita melihat ke Israel itu, ke Palestina itu, bagaimana orang-orang Israel itu dalam perjanjian lama juga, mereka adalah sering menggembalakan kambing domba. Karena itulah pekerjaan yang banyak dilakukan bagi orang Israel. Jadi orang-orang Israel mengerti sekali arti atau tugas seorang gembala. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah ini asing bagi kita? Mari kita akan mencoba merenungkannya. Domba. Mungkin di Indonesia ini tidak ada domba yang bisa kita jumpai. Tapi pernah kubaca sekali berita, ada domba-domba yang ada domba-domba ada di Pulau Jawa sana. Iya, tapi sebagian kita, apalagi di Sumatera Utara ini, jarang kita jumpai domba. Tapi sebelum kita lebih jauh, saya akan mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana situasi domba itu. Domba itu, ya, apakah dia sama seperti hewan yang lain? Suatu ku persiapkan bagian firman Tuhan ini, ku pelajari ada buku-buku dan juga pelajari dari tafsiran-tafsiran. Domba itu adalah makhluk yang bodoh. Kenapa dikatakan makhluk yang bodoh? Karena domba itu sewaktu dia memakan rumput dari sini ke depan, dia hanya memakan rumput ini, dan kalau sampai di depan habis rumput itu, dia tidak seperti lembu mencari rumput yang lain. Domba ini ketika habis makanannya dari sini ke depan, dan di depan ada tanah, itulah yang dimakannya. Makanya tadi saya katakan, domba itu sebagai makhluk yang bodoh. Makanya perlu gembala yang menuntun domba ini. Dan kalau domba ini digembalakan oleh seorang gembala yang sembarangan, yang tidak peduli kepada domba ini, bisa-bisa domba ini mati kelaparan, atau domba ini rentan akan diserang oleh binatang buas. Domba ini juga perlu seorang gembala yang menuntun dia mencari makanannya, dan bagaimana gembala juga menuntun dia supaya bisa beristirahat dengan baik. Inilah domba yang boleh kita lihat sedikit.
Makanya di sini, iya sama ya, karena Tuhan Yesus sering mengatakan kepada kita sekarang ini, manusia ini sekarang adalah domba yang tersesat. Kalau kita boleh melihat di Injil Lukas pasal 16 itu, bagaimana di situ ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba itu rentan jatuh sakit atau kelaparan, atau lebih hebatnya lagi, dia rentan diburu oleh binatang buas. Makanya perlu gembala yang menuntunnya tiap-tiap hari. Tuhan Yesus di sini mengibaratkan, mengumpamakan bahwa dialah gembala yang baik, yang mengerti dan akan menuntun domba-dombanya. Yang lebih besar dibuatnya adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya ini. Domba-domba yang tersesat memerlukan domba, itulah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudari, inilah keadaan kita. Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa dialah gembala yang baik. Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali di Injil Lukas itu, kitalah domba yang tersesat. Tidak mungkin lagi kita kembali kepada ke gembala itu. Makanya domba itu dengan berinisiatif mencari domba-domba yang hilang. Mari kita melihat ayat 11 tadi. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Di sini Tuhan Yesus kembali mencoba menerangkan kepada kita bahwa ada gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, ada juga gembala yang hanya sebagai upahan. Bagaimana kalau domba digembalakan oleh seorang upahan? Iya, kita tahu di daerah Palestina sana ada orang atau ada gembala yang hanya sebagai orang upahan. Orang upahan ini, iya, dia hanya melihat upah yang akan dia terima. Dia tidak akan mau mengorbankan dirinya bagi domba-domba itu. Makanya di sini katanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Kalau di sini Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada gembala yang hanya sebagai orang upahan. Dia hanya memikirkan upah yang akan dia terima. Karena dia bukan pemilik, ketika serigala datang, dia akan lari. Ia lari karena dia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Kalau seorang upahanlah yang menjadi gembala domba itu, ia pastilah mati binasa domba-domba itu. Makanya kalau kita melihat bagaimana dikatakan di sini gembala yang baik, boleh kita bandingkan dengan gembala yang baik, pengakuan dari Mazmur Daud. Daud itu dia mengenal gembala itu. Dia mengibaratkan dirinya sebagai domba dan
Allah itu, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Bagaimana pengalaman Raja Daud dengan gembala yang baik itu? Bisa kita melihat dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Bagaimana pengalaman Daud ketika dia digembalakan oleh gembala yang baik itu? Saya akan bacakan untuk kita. Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Beginilah pengalaman Raja Daud ketika dia digembalakan oleh Tuhan Allah. Apa dia katanya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tahu tadi bagaimana domba itu ketika dia digembalakan oleh gembala yang baik, maka dia tidak akan kekurangan. Ini jugalah pengalaman Raja Daud. Baru, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Karena dia digembalakan oleh gembala yang baik, maka inilah yang dia terima. Dia membaringkan aku di padang rumput, dan juga memberikan aku air yang boleh aku minum. Bagaimana kalau seorang hanya gembala upahan? Dia tidak akan peduli dengan kebaikan atau dengan bagaimana keadaan domba-domba itu. Makanya Daud boleh memberikan kesaksian ini bagi kita. Apakah Bapak Ibu saudari mengerti dan sudah menjadikan Yesus itu sebagai gembala kita? Daud sudah memberikan kesaksiannya bagaimana Tuhan Allah itu sudah mengembalakannya dengan baik. Mari kita kembali ke Yohanes tadi. Ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini jugalah satu ciri-ciri gembala yang baik. Apa tadi katanya? Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Yesus yang sebagai gembala mengenal domba-dombanya. Apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya, apa yang harus dilakukan domba-dombanya, Tuhan Yesus mengenalnya. Tuhan Yesus mengerti akan hal itu. Makanya di malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Ketika kita merasa hidup ini semakin berat karena tekanan ekonomi atau anak-anak bandel-bandel, Tuhan Yesus mengerti akan keadaan kita. Tuhan Yesus mengenal kita. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Yesus itulah yang mengenal domba-dombanya. Kalau kita melihat ke kitab Kejadian itu, bagaimana Tuhan Allah menciptakan. Tuhan Allah menciptakan manusia itu, dan dia mengerti kebutuhan kebutuhan manusia itu. Makanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi manusia itu. Karena Tuhan Allah mengenal ciptaannya. Langsung diambilnya kulit binatang itu, dipakaikannya kepada Adam dan Hawa. Membuktikan bahwa Allah itu mengenal ciptaannya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Selain Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya,
domba-dombanya juga mengenal Tuhan Yesus. Baru, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, ini kembali diulang ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu memang benar-benar gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita teruskan lagi. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, ini tidak usah kita lihat ya. Ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Apa kata Tuhan Yesus ini? Bapa mengasihi aku. Kenapa Bapa mengasihi Tuhan Yesus? Karena Yesus memberikan nyawanya dan untuk menerimanya kembali. Makanya pengorbanan Tuhan Yesus itu memang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dikehendaki oleh Allah itu. Ia mengkehendaki supaya Yesus ini yang sebagai gembala memberikan nyawanya, supaya ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, terjadi keselamatan bagi domba-dombanya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan telah membuka jalan kembali bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga saya. Jadi, Tuhan Yesus memberikan nyawanya itu juga karena kehendak Bapa. Karena itulah Tuhan Yesus diutus ke dunia supaya dia menjadi korban yang harum sebagai persembahan kepada Allah. Kita lihat lagi. Ayat 17. Udah tadi ya. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bagaimana dikatakan Tuhan Yesus ini? Apa tadi katanya? Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Tidak ada orang yang berkuasa mengambil nyawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendirilah yang dengan rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya itu. Bagaimana ceritanya ya? Mari kita melihat Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Kita lihat dari Yohanes 19 ayat 10 sampai 11. Bagaimana gembala yang baik memberikan nyawanya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan nyawanya, itu bukan karena orang membunuh dia, tapi dia sendirilah yang memberikan nyawanya. Apa katanya? Ayat 19, pasal 19 ayat 11 sampai 12 dikatakan, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Di sini bagaimana Tuhan Yesus diinterogasi oleh Pilatus. Pilatus menganggap dirinya berkuasa menyalibkan Tuhan Yesus dan berkuasa melepaskan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Pilatus, apa katanya? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas.
Ini menunjukkan bahwa Yesus itu memang benar-benar menyerahkan nyawanya karena kehendak Bapa yang di sorga. Itu bukan karena Pilatus berkuasa pada zaman itu, atau bukan karena dia diserahkan oleh imam-imam, karena dia sendirilah yang memberikan nyawanya. Baru bisa kita juga bandingkannya dari Lukas 23 ayat 46, bagaimana juga Yesus menyerahkan nyawanya. Itu bukan karena diambil oleh prajurit-prajurit. Katanya di Lukas 23 ayat 46, Lukas 23 ayat 46 saya bacakan untuk kita. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Inilah dikatakan bagaimana gembala yang baik itu memang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Apa yang katanya? "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, yang adalah gembala yang baik. Dia menyerahkannya. Karena kalau kita lihat lagi dari Injil yang lain, bagaimana di Yohanes 18 ayat 6 dikatakan, ketika Tuhan Yesus mau ditangkap oleh prajurit-prajurit itu, ketika Tuhan Yesus berkata kepada prajurit, apa katanya? "Siapakah yang engkau cari?" "Yesus dari Nazaret." "Ketika akulah dia," maka pasukan-pasukan itu mundur bahkan jatuh ke tanah. Menunjukkan bahwa Yesus itu memang benar-benar adalah Allah yang berkuasa dan akan menyerahkan nyawanya. Siapakah yang kau cari? Yesus orang Nazaret. "Ketika akulah dia," prajurit-prajurit itu mundur dan jatuh ke tanah. Dan ketika itu Yesus menyerahkan nyawanya, maka prajurit-prajurit itu bisa menangkap Yesus. Jadi di sini boleh kita melihat bagaimana dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku sendiri. Saya ulangi, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus memang benar menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa, bahwa gembala yang baik itu memang benar-benar menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika demikian Bapak Ibu, baiklah di malam hari ini kita putuskan menjadikan Yesus itu menjadi gembala kita. Karena dialah yang mengerti keperluan Bapak Ibu. Karena dialah yang tahu apa yang kita butuhkan sekarang ini. Dia mengenal domba-dombanya dan bagaimana dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia tidak akan lari ketika ada serigala yang mau menerkam domba-dombanya. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya itu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang boleh kita renungkan di malam hari ini, bahwa Yesus berkata kepada kita di malam hari ini, "Akulah gembala yang baik." Maukah kita menjadikan Yesus itu menjadi
gembala kita karena dia tahu keperluan kita. Dan dia juga menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya itu karena kerelaan hatinya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah bagi Bapak, Ibu, saudari dan juga saya. Sehingga dia menyerahkan, mempersembahkan Yesus mati di kayu salib. Supaya Bapak, Ibu, saudari yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena inilah tujuan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Memberikan nyawanya supaya domba-dombanya bisa selamat dan memiliki hidup yang kekal. Nah, inilah renungan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu di malam hari ini. Bagaimana Engkau sudah memperkenalkan dirimu bagi kami. Engkaulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan bagaimana juga pengalaman Raja Daud itu, ketika dia menjadikan Allah itu menjadi gembalanya, maka dia mengaku takkan kekurangan. Allah itu membaringkan dia pada padang rumput yang hijau dan memberikan air untuk diminum. Dan dia tidak tahu bahaya, karena Allah itu sendiri yang menghiburkan dia, yang menolong dia dalam menghadapi situasi sekarang ini. Bahkan gembala itu memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Inilah janji yang boleh kami imani di malam hari ini. Ketika kami menjadikan Yesus menjadi gembala kami, maka kami akan selamat. Kami akan memperoleh hidup yang kekal. Karena kami tahu gembala kami itu mengerti kebutuhan kami, tahu apa yang kami perlukan, dan memberikan nyawanya bagi kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami renungkan di malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah dan pencipta kami. Amin. Terima kasih untuk kita di malam hari ini. Selamat malam.